Dari Bapak Martin, Yohanes 17:8 kok dari Yesus pula? Tidak. Coba abang tanya saya baca ayat 15. Yesus coba baca di dalam Yohanes Itu 17 persoalannya. nomor. Persoalannya abang ambil ayat 8-nya saja. Kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, yang didengarnya. Betul enggak? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, itu kan bagian enaknya saya bilang kan. Coba baca ayat 15 ya, Bang. Ayat setelahnya. Ayat 5, Bang. Martin ayat 5. Oh iya. Maksudnya mau apa sini? Segala sesuatu Bapak, 15. segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya, betul? Ya, terus? Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, betul? Ya. Berarti yang semua yang Nabi Muhammad terima dari Yesus. Sebab itu aku berkata nih siapa? Ia akan memberitakan kepadamu. Dia ini memberitakan kepadamu nih siapa? Ya, Nabi Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku, Yesus. Mati bijak. Martin, logikanya gini, kalau Martin dan teman-teman Kristen ini ya teman-teman, selalu dia berasumsi bahwa firman itu adalah Allah, betul atau tidak? Yohanes 1:1 kan? Jangan iya, sekarang sebab itu ini kan kamu berkata ini tahu nggak? Ini firman bukan? Menurut kamu ini firman atau bukan? Firman. Berarti kalau firman berarti Bibelmu itu juga Tuhan. Ayat 5-nya, Bang. Hei, jangan lari ke sana dulu. Enggak, berarti kalau seumpama firman, makanya kamu tuh enggak ngerti dengan bahasa firman tuh apa, Martin. Sekarang kalau kamu dengan andalan Yohanes 1:1, kalau memang itu firman adalah menjadi Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Aku tanya sama kalian teman-teman Kristen, Bibel itu kan firman, berarti Bibel itu bapakmu juga? Ya itu nantilah, itu sudah keluar temanya. Ya orang diksi bahasanya aja kamu nggak ngerti kok. Ini pelan-pelan kamu baca segala sesuatu, segala sesuatu yang Bapak punya. Betul enggak? Jin, Ustadz Hanafi, saya sedikit potong gini. Enggak, lanjut aja Ustadz Hanafi. Gini, Bang Martin di situ kan Ustadz Hanafi, di situ kan tertulis aku akan mengutusnya di Yohanes 16 nomor 7, betul enggak? Iya. Betul enggak? Ada tertulis di situ, ada tertulis, coba diklik dulu Ustadz Hanafi, betul enggak? Diklik dulu Yohanes 16 nomor 7. Coba diklik. Aku akan mengutus dia kepadamu, kan gitu kan? Iya, betul. Betul. Iya, sebentar. Coba Yohanes 16 nomor 7. Coba nomor 7-nya diklik Ustadz Hanafi. Oke. Diklik. Ya, nomor 7-nya diklik Ustadz. Itu diklik. Nah, diklik. Nah, itu. Coba itu ada tertulis nggak di situ? Aku akan mengutus dia kepadamu. Ada nggak? Ada nggak? Iya. Ada nggak Ustaz? Ada. Ada. Oke, pertanyaan saya, Bang Martin, aku di situ dalam bahasa Yunaninya ada nggak di bawah? Coba klik. Ada nggak Ustaz Hanafi? Coba. Ada. Turun. Nggak ada. Nggak ada. Enggak, ini di sini yang tadi aku akan mengutus dia kepadamu, kan begitu? Ya, akunya di bawah ada nggak? Coba cek di bawah. Nggak ada. Iya, coba cek, turun Ustaz, turun. Ada di 3992-nya itu kan. Di mana tertulis ego? Di mana? Bahasa original teksnya aku apa? Ayo, saya kurang tahu. Oh, ego. Mana ego? Kasih tahu saya ego, mana? Di mana ego yang kan itu tertulis pempo auton pros humas kan gitu kan. Ada tulisan pemvo di situ. Nah, pas bagian itu harusnya ada kata ego tuh. Di mana egonya? Ayo. Ayo. Nah, kalau sekarang misalnya kita cabut kata akunya. Ya berarti siapa yang ngutus? Yang ngutus siapa berarti? Kalau aku pergi mengutus dia. Iya, akunya mana? Ya kan tadi katanya akunya tidak boleh dipakai kan? Karena tidak ada di aslinya.
Iya, akunya mana? Original teksnya ada nggak? Ya, artinya kita coba sekarang kita hapus kata aku akannya kan? Aku akannya. Ini kita hapus. Tetapi Loh, jika tetapi jika aku pergi, akunya juga nggak ada tuh di situ. Ayo. Di situ hanya ada kata pergi. Mana akunya? Ayo. berarti tetapi jika pergi mengutus dia kepada Loh lah ya, enggak, saya tanya kepada Anda. Di situ tertulis akunya di mana? Itu pertanyaan saya. Jangan ke arah berarti jangan diartikan. Jangan diartikan berarti. Saya tanya akunya di mana? Ya kalau abang bertahan tidak ada, coba sekarang kita coba hilangkan kata akunya. Aduh, lain Ustaz Hanafi. Udah lanjut Ustaz. Lanjut. Afwan Ustaz. Iya, maksudnya nih dari dulu kan kalau Martin dengan premis belajar bahasa Indonesianya yang kacau, saya juga agak bingung untuk lurusinnya. Ntar giliran kita ngikutin dengan bahasa original, bahasa yang ada di Bible, Martin juga nggak bisa menjawab gitu loh. Dari awal Martin, ketika kita berdiskusi dari mulai katanya mana yang menandakan bahwa Yesus Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 itu kan sering tuh. Berarti kalau seumpama firman itu adalah Allah, berarti Bible-mu itu Allah. Kan bingung kan? Gitu loh. Ini yang namanya perlu belajar bahasa, Martin. Orang tua tuh nyekolahin itu untuk pinter baca. Iya, itu nanti tema lain. Kita selesaikan ini dulu biar clear nih, Bang. Ya iya, berarti artinya di sini yang aku akan mengutus dia kepadamu itu siapa? Yesus, berarti aku yang berbicara di sini kan Yesus. Ya, berarti Nabi Muhammad maksudnya dapat dari Yesus gitu. Ya iyalah, kalau mau dipaksakan ini Nabi Muhammad. Bijak. Nggak paham juga ya Martin, gimana ya caranya? Kalau nggak paham juga saya agak bingung jadinya Martin. Kan ini kalimatnya, coba kita baca pelan-pelan Bang ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini kan jelas. Jadi roh penghibur ini dia terima semuanya itu dari Yesus. Jadi kalau memang dipaksakan ini Nabi Muhammad, berarti semua yang diterima Nabi Muhammad ya dari Yesus, dan Yesus Tuhan berarti. Jadi agak rancu ya. Di sini nih kalimatnya pertama nih. Yang dibilang tapi apabila dia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran. Betul nggak kalimatnya? Kalimatnya betul nggak di sini roh kebenaran, betul nggak? Giliran yang di bawah rancu, yang di atas enak. Bagaimana nih kalau diskusinya begini? Ya, kan harus dibaca semuanya. Ya, makanya semuanya harus dibaca. Ya terus kamu paham nggak dengan kalimat yang tadi yang udah dikasih data yang tadi? Kamu aja bingung dengan posisi yang kamu mau terangkan di situ. Apa? Kata akunya dihilangkan. Karena ya biar agak gede ya. Aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti aku akan mengutus dia kepadamu. Dianya siapa? Akunya siapa? Munya kemana? Aku Yesus, munya si pendengar. Mengutus dia dia siapa? Masa Yesus ngutus Yesus? Kamu gimana? Sengklek kamu bahasanya ini. Kita belum jelaskan. Abang sendiri yang menyimpulkan gimana? Ya sekarang nih aku akan mengutus. Nih yang aku ini firman ini ngomong sama siapa nih? Sama Yesus kah? Ini ngomongnya sama siapa? Yesus bicara kepada murid-muridnya. Hah? Aku itu Yesus, dia itu roh penghibur, mu itu murid-muridnya yang mendengar Yesus bicara. Berarti posisi yang datang pada saat itu tuh si Yesus itu bukan roh kebenaran juga? Ya ini kan kita bicara sesuai konteks lah, jangan lari ke sana. Kita bicara sesuai yang. Ya ini konteksnya di sini. Aku ini yang ngomong siapa? Aku akan mengutus dia. Aku nih siapa? Yesus akan mengutus roh penghibur kepada murid-muridnya. Yesus akan mengutus dia. Dianya siapa? Roh penghibur. Roh penghiburnya siapa? Ya roh penghibur lah, tidak disebutkan nama di situ. Kan sengklek kan? Udah, kalau biar abang puas ganti Nabi Muhammad saja lah, biar abang puas kan. Aku akan mengutus Nabi Muhammad kepadamu kan begitu. Hanya persoalannya orang-orang yang Yesus berbicara langsung itu tidak melihat Nabi Muhammadnya karena terlalu jauh jaraknya.
Sementara pesan Yesus ini, Kamu tadi sudah ditanya, kamu tadi sama Ardi kita masih ingat kalimatnya. Artinya kalimat itu sampai kiamat atau bukan? ya sampai kiamat kan sudah tertulis. Ya sudah, berarti artinya jauh, berarti sampai kiamat atau bukan? Roh penghibur itu sampai kiamat atau bukan? Ya sampai kiamat. Berarti dari antara para nabi-nabi yang ada, siapakah nabi-nabi yang menjadi tanda bukti dia orang baik? Dia tidak pernah melakukan sesuatu kejelekan. Maksudnya pertanyaannya kemana nih? Iya, kan kamu harus ngelihat roh kebenaran, roh penghibur itu siapa orangnya? Ya roh penghibur kalau menurut saya itu roh Siapa? Bimbing kita. Siapa? Paulus. Bimbing para muridnya. Pengetahuan Itu yang diberikan Paulus. Allah. Itu Paulus menurutmu? Roh itu pengetahuan yang diberikan Allah. Enggak, saya tanya, menurutmu berarti Paulus gitu? Ya tidak harus Paulus, tidak siapa bilang Paulus. Roh penghibur itu yang Siapa? Berarti artinya dia bukan salah satu yang setelah Nabi Isa terangkat, bukan dia berarti kan? ya bukan dia. Sebentar. Roh penghibur itu kan ini Yesus berbicara di depan, dia berjanji kepada murid-muridnya. Artinya roh penghibur itu harus datang kepada sasaran bicaranya Yesus ini. Iya, sasarannya itu ada di mana? Sasarannya ada di mana? Ini Yesus Kalau kau berbicara ikutin dengan- bahasa sasaran, aku ikutin bahasan sasaran kamu. Sasarannya Yesus itu ada berbicara di kepada mana? siapa? Yesus berbicara Enggak, kepada siapa? sasarannya ada di mana? Bukankah sasarannya berarti ada di sini? Sasarannya kan ada di Yohanes 16:13 kan? Ya, apa itu? Ya kau baca lah, ntar aku yang nafsirin disangkanya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kamu di sini Berarti siapa di antara para nabi, siapa di antara para nabi yang ketika menyampaikan sesuatu itu bukan asal dari dirinya, tapi dari sang sumber? Siapa itu? Gini bang, ini kan Yesus berbicara dia berjanji kepada murid-muridnya kan, dia berbicara kepada murid-muridnya ini. Artinya roh kebenaran itu harus datang dan diterima oleh para murid-muridnya, sasaran bicaranya ini. Kalau roh kebenaran itu datangnya di abad ke-6, murid-muridnya sudah mati semua. Berkatanya dari dirinya sendiri atau bukan? Ya bukan, dari Yesus. Ini Dari kan Yesus. dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa roh itu akan datang kepadamu. Nah sementara Semua roh kebenaran itu para nabi. Baca ayat selanjutnya, Gitu Bang. loh. Baca ayat Siapa sih? selanjutnya. Ini siapa sih? Datang ini. Orang bukan sih? Yang Ajaran pas- apa yang datang main nyolong-nyolong aja? Nah, ayat selanjutnya aja tuh, Bang. Ayat selanjutnya aja dibaca. Puh. Salam kagak apa kagak ada tata keramanya. Kena kan lu akhirnya kan? Wah, kudus gua keluar jadinya. Jadi Martin, berarti posisinya di sini siapa yang berkata-kata, ya, bukan atas dari dirinya sendiri, siapa? roh kebenaran, kalau dari Ya, ayat roh ini, kebenaran kan? Yang berkata-kata dari posisi bukan dari dirinya itu, dari sekian yang kamu menurut kamu tuh ada roh kebenaran, menurut kamu itu siapa tuh? karena tidak disebutkan namanya, kita tidak. Kalau abang bertanya ke saya, berarti sudah main tafsir nih bang ya. Jadi kita anggap saja itu sudah ditafsir. Kita bahas. Saya enggak peduli kamu mau nafsir kek mau apa. Di antara menurut kamu setelah Yesus terangkat ya. Nah, Paham nggak? Yang setelah Yesus terangkat, ya, betul. dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Kira-kira, nabi siapa yang dia itu cuman dapat informasi dari pendengaran, dari sekian para nabi sampai kiamat, yang dia dapat informasi cuman melalui dari pendengaran, itu kira-kira siapa? Paulus. Paulus. Kan saya jawab sesuai pertanyaan. Iya, emang Paulus dapatnya informasi dari pendengaran gitu. Ya kan abang bertanya siapa yang
Iya, kira-kira Paulus itu dapat dari pendengaran gitu. Tapi belum tentu Paulus juga. Saya tidak tanya jujur, kamu tuh sebetulnya orang Kristen ini sebetulnya bukan nggak cerdas, mereka cerdas, cuman nggak mau jujur. Iya, jadi begini, Bang. Cuman nggak mau jujur. Saya tanya dengan ayat konteks ini, sebab nih dia mana? Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, ini datang nih roh kebenaran nih, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apakah menurut kamu Paulus itu membantai murid-murid Yesus itu kebenaran? Nah, lari lagi ke sana. Itu kan pengalaman masa Kan lalu. kamu bilang tadi Paulus kata kamu. Kan saya menjawab sesuai pertanyaan dengan cara mendengar. Yang saya tanya, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Pertanyaannya, dari sekian para nabi-nabi, taruh kamu hitung setelah Nabi Isa atau Yesus diangkat, Yesus ini diangkat nih, yang dapat informasi hanya dari pendengaran, siapa? Ya, oke, baik. Jadi nanti kalau kita bertanya, Saya nanya siapa jujur? Dari sekian setelah Nabi Isa terangkat, yang dia tuh cuman dapat info tuh cuman dari pendengarannya itu siapa? Ya, kalau yang saya tahu di dalam Alkitab Paulus saja yang mendengar suara Yesus itu. Mati bisa. Nah, oke, anggap saja bukan Paulus. Pasti abang bertahan dengan pendapatnya abang kan? Jadi poinnya bukan di situ. Poinnya ketika roh kebenaran ini datang, para murid-muridnya ini harus tahu kedatangan itu. Karena Yesus berjanji kepada murid-muridnya ini. Sementara kalau dia datangnya di abad. Saya nggak mau nanya yang lain. Saya nanya konteks daripada ayat yang kamu imani ini lu. Dari Yohanes 16:13. Ini kamu mengimani nggak? Kamu mengimani nggak ayat ini? Ya, tapi kan di situ tidak disebutkan nama, abang tidak bisa paksa saya untuk menjawab. Enggak, saya enggak maksa. Justru saya tanya sama kamu. Ngapain saya maksa kamu? Maksa kamu juga saya, orang kamu juga nggak ngasih apa-apa ke saya kok. Ngapain nggak ada untungnya ke saya? Iya, saya juga nggak ada untungnya maksa kamu. Orang kamu juga nggak ada apa-apanya kok, kan gitu. Ngapain saya maksa kamu? Tidak disebutkan nama, makanya saya bilang kalau dipaksa pun tidak bisa dijawab. Nah, inilah yang dibilang perlunya kejujuran. Artinya, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Sekian setelah si Yesus ini terangkat, itu karena akan datang tuh roh kebenaran tuh. Menurut kamu Martin, yang dapat info dari Tuhan yang melalui hanya dapat dari pendengaran, itu siapa? Kalau Roh Kudus di dalam Islam itu dia berkata-kata dari diri dia sendiri bukan? Kamu nanya, saya akan jawab. Kalau kamu nanya akan saya jawab dengan data di Al-Quran. Ya. Kalau kamu bertanyanya ini, ya saya akan jawab. Tenang aja. Kamu bahasa Inggris, kamu katanya jago bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris apa bahasa apa kamu? Bahasa Cina saja yang saya bisa. Berarti kamu nggak bisa. Di sini ada kalimat wama yantiku anil hawa, dan lanjutnya, dan aku tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawaku sendiri, keinginanku sendiri. Dilanjut, in huwa illa wahyu yuha, dan ia Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya, nyanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari wahyu langsung dari itu, bukan posisi dari kehendak dirinya. Paham? Ya, wahyu yang diterima Nabi kan melalui wahyu, dari wahyu. Nabi Muhammad nggak belajar tulis, nggak belajar baca. Karena orang yang nggak belajar baca dan tulis dapat infonya melalui pendengaran. bukan melalui Jibril. Ya iya, melakukan Jibril datang diinformasikan kemana? Ya, Jibril kan istilahnya Roh Kudus dalam Islam kan? Ya, Roh Kudus dalam perspektif apa? Hah? Nggak ada. Jadi dalam perspektif masalah ilmu ulumul arabiyah, Roh Kudus itu bisa berupa malaikat Jibril, bisa berupa Al-Quran. Sudahlah, kamu nggak bisa saya menjelaskan warna sama orang buta, kamu aja nggak bisa baca Quran, jadi repot. Ini saya jelaskan aja, kamu minta dalil di Al-Quran. Kamu minta dalil di Al-Quran, apakah posisi Nabi Muhammad itu
Posisi kamu sesuai dengan ayat yang tadi kita adu? Nah ini jawabannya. Nah, sekarang In pertanyaan huwa begini. illa wahyu yuha. Pertanyaan Nabi Muhammad itu melalui wahyu yang disampaikan dari sang sumber yang sama menyampaikannya. Enggak posisi dari berita-berita, enggak dari wartawan, enggak dari karang-karangan. Karangan Paulus, karangan Petrus, karangan sama- ini, karangan ini, tidak ada. Selesaikan pertanyaan Nabi saya dulu. Muhammad langsung dapat wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Dapat dari pendengaran. Iya, iya. Maksudnya gini. Apalagi Ketika Nabi itu menerima wahyu dari Roh Kudus itu, Jibril itu, apakah Jibril itu berkata-kata dari dirinya sendiri? namanya utusan. Malaikat Jibril dapat informasi. Seorang malaikat itu cuma satu tugasnya, menyampaikan apa yang disuruh dari sang sumber. Nah, itu berarti cocok dengan ayat itu kan, Roh Kudus. Ya, kan tadi saya sudah jelaskan, Roh Kudus itu bisa berupa nanti larinya ke malaikat Jibril. Roh Kudus itu bisa juga larinya ke Al-Quran, tergantung konteks kosa bahasanya kemana. Lari Qurannya yang kamu baca ayat apa? Ya kan dalam hal kasus ini kan Roh Kudusnya pasti Jibril penyampai firman itu kan. Nah, kalau di Dapatnya konteks dari mana malaikat kalau bukan dari Sang Maha? Yang namanya malaikat perintah dari Tuhan. Dapatnya dari mana? ya artinya malaikat itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mendengar dari Allah kan begitu kan? Ya iya, bukan dari Yesus. Yesus saja minta tolong, ditolongin sama malaikat kok pada saat itu. Di sini dari Yesus kalau di ayat ini. Mana dari Yesus? Kau bacanya aja pelentang-pelentung gimana sih, Martin? Aduh. Di ayat 7-nya tadi saja Yesus bilang aku akan mengutus dia. Terus ditutup dengan ayat 15. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya jelas di sini. Jadi tinggal saja kalau mau memaksakan itu kepada Saya seseorang. nggak maksa, Martin. Saya berbicara nggak nafsirin. Saya tidak menafsirkan, saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Ketika kita baca, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Munya kemana nih? Yang berkata ini siapa? Yesus. Betul. Padamu, kata kamu gitu kan? Kamu Ikutin berarti- gayanya kamu kan? Betul enggak? Ya, dengan siapa Yesus berbicara kan kamu itu kan? Ya, itu yang berbicara itu siapa? Yesus. Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Berarti kalimatnya di sini menurut kamu apa? Bacaannya? Aku nggak nafsirin, aku baca aja nih. Adalah lebih berguna bagi kamu. Nah, lebih berguna buat siapa nih? Bagi orang yang mendengar perkataan Yesus, Nah, siapa? ya para muridnya lah paling dekat. Jika aku pergi, berarti siapa yang pergi? Yesus. Jika aku pergi kan gitu. Sebab jikalau aku tidak pergi, berarti kalau siapa yang nggak pergi? Yesus. Yesus. Betul enggak? Ini kan ngikutin penafsiran kamu nih. Betul enggak? Terus, Penghibur. Nah, penghibur nih siapa? roh penghibur. Enggak ada roh penghibur. Di situ tulisannya penghibur. Ya, penghibur lah. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Hmm? Berarti kalau Yesus nggak terangkat, penghibur datang nggak? Tidak datang kalau Yesus tidak terangkat. Tidak datang. Tapi jikalau aku pergi, Hmm? aku akan mengutus dia kepadamu. Betul? Oke. Terus? Lanjut 8-nya. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia. Oke. Ya toh? Akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Terus? Yang 9-nya akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Oke, baik. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kata siapa? Yesus. Kata siapa? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pertanyaannya, Yesus ini banyak PR yang belum diapain? Selesaikan. Diselesaikan. Kira-kira menurut kamu, syariat yang ada itu ditambah atau dikurang kalau memang kalimatnya adalah
masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kalimatnya nih, itu kira-kira mengurangi atau menambahkan? Harusnya yang benar ini, Menambahkan. penghibur ini, Menambahkan. menambahkan. Betul enggak? Ya. Kira-kira yang menurut kamu itu katanya adalah Paulus penghibur itu, dia mengurangi atau menambahkan? Menambahkan. Apa yang ditambahkan? Orang hukum Taurat udah nggak ini kok. Ya. Tapi itu sudah nanti larinya, temanya lari. Sunnat aja dihilangkan kok. Kita bahas setelah ini. Kita bahas setelah ini. Sunnat dihilangkan, Taurat di bumi hangus. Kan gimana kamu? Itu nanti poin berikut. Setelah Kamu ini. nggak mau jujur, kamu tuh pinter Ya, sebetulnya, ini cuman nggak mau jujur Kristen ini. Lompat-lompat pembahasannya. Enggak lompat-lompat, ini kan saya baca, kamu yang saya ikutin. Diikutin Bibelnya, sangka saya musuhnya. Oke, Musuhmu tuh Martin, Bibelmu sendiri. Karena kamu nggak pernah mau baca, lulus Bibelnya. Oke. Kamu Gini, tuh Bang, kalau tadi- umpama ngaku Kristen yang baik, baca dengan baik dari Kejadian sampai kelar tuh, sampai diwahyu-wahyuin sekalian, supaya Baik. kamu tahu semuanya, jangan sepotong-sepotong. Ya, sebentar Bang. Jadi poinnya di sini artinya bahwa orang sasaran pembicaraan Yesus ini Nah, saya nggak mau diatur sama kamu. Pertanyaannya yang 16 yang A, ini kan dibaca runut nih sampai kelar nih. Dari 16:7 sampai 16:12-nya ini baru sampai sini nih. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Berarti artinya Yesus ini banyak-banyak PR nggak nih? Kepada pengikutnya ini. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Betul nggak? betul. Gitu? Kira-kira itu ngurangin atau nambahin? Menambahkan. Menambahkan. Yesus nambahin atau ngurangin? Orang berikutnya yang menambahkan. Ya iya. Ikan kamu bilang katanya kebenaran itu, penghibur itu, ya apa Paulus. Kira-kira Paulus yang menurut kamu adalah penghibur itu, dia kira-kira nambahin ngurangin. Bukan Paulus. Itu hanya. Kau tadi berubah lagi jadinya. Itu kan abang bertanya soal pendengaran tadi kan, makanya saya jawab itu. Ya, bukan Paulus sebenarnya. Nah, kamu gimana mencela-mencela Martin? Jadi orang konsisten lah. Murid-muridnya. Enggak, pada penghibur itu datang kepada murid-muridnya, bukan Paulus. Berarti kalau seorang itu kira-kira murid-muridnya seorang, kalau murid-murid sama seorang itu satu, murid-murid banyak atau bukan? Roh penghibur itu datang menerangi, membimbing para Ya, muridnya. seorang itu satu atau banyak? Ya, roh penghibur kan bisa dengan caranya, dia bisa menyertai semua orang. Tidak harus satu saja. Susah ya ngajarin bahasa Indonesia sama orang Indonesia, kok bisa susah ya? Apa ya? Kenapa ya? Bingung. Seorang itu menunjukkan satu orang, Bang. Seseorang itu satu, Bang. Ya, kalau satu orang berarti seorang. Terus dengan bahasa murid-murid, bisa jadi Berarti katanya banyak, Bang. penghibur ini berarti banyak dong. Banyak, Bang, banyak. Enggak. Martin, saya minta Martin, jujur. Hidup itu yang paling penting tuh belajar tuh jujur, Martin. Berarti kalau seorang ini cuma satu orang. Ya, boleh. Silakan abang mau pakai satu orang ke siapa ke intinya yang mengutus si Enggak. Saya tanya sama kamu, seorang itu banyak atau satu? satu. Satu. Kenapa kamu larinya kok murid-murid? Kalau murid-murid banyak atau satu? Murid-muridnya banyak tapi rohnya tetap satu. Dia bisa membimbing semua. Pandi, ini Martin sering di sini tuh nggak pernah ngajarin bahasa Indonesia, Martin. Enggak, Pandi ini sebetulnya Indonesianya ini bagus loh, tapi kok dapet tamu kok nggak diajarin bahasa Indonesia gitu loh. Narasumbernya yang kelabekan kalau kayak gini tuh. Enggak. Narasumbernya yang kelabekan ngajarin lagi lah dari awal lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teman-teman. Gue mau lambai tangan, nggak enak gitu loh. Sebetulnya bukan nggak pinter kalian, cuman kalian tuh nggak mau jujur. Kalau mau diskusi jujur, gitu loh. Itu yang paling penting, gitu loh. Oh, kabur dia, Bang. Kabur. Iya. Bang Fargers Muslim atau Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, hebat kali kawan-kawan Muslim. Tepuk tangan dulu. Izin teman-teman ya, coba kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik, biar Ustadz Hanafi izin di mute dulu, doubling. Lanjut.
Ya, kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik, Aku silakan. turun dulu. Tadi soalnya ada Ustadz ini, ada Ustadz siapa? Ustadz Abdul Malik katanya ada perlu sama Bang Zuma, tapi tadi ada yang nurunin apa dia mental? Ustadz Abdul Siapa, Malik siapa? nelpon Ustadz Abdul Malik. Ustadz Abdul Malik tadi mau berapa? ngomong Bang Zuma. Tadi sore yang sebelum kamu masih sholat kayaknya. Terus saya Oh, taikin. Cuman saya ngangkat siap, teleponnya dia, Ustadz tolong dong aneh taikin gitu. Soalnya saya mau jadi saya doubling mungkin. Coba saya turun dulu nanti naik lagi sebentar. Turun Siap, dulu siap, sebentar siap. naik lagi. Siap, siap. Oke, silakan teman-teman Kristen kalau ada. Kita lanjutkan tema kita. Dua Kristus dalam Bible ini menarik sekali nih teman-teman ya. Bang Alexa, selamat malam. Kristen atau Muslim? Bang Alexa, panggilan kedua. Kayaknya Muslim ya, izin saya turunkan. Oke, ada Rasmi Sihalaho. Melihat hantu. Kalau mereka diajarkan tanda Yunus bangkit hari ketiga, mereka tidak akan ketakutan, mereka tidak akan terkejut, malah mereka akan bikin kemah, bikin api unggun di samping kubur gurunya. Hari pertama, masih 2 hari lagi kawan, sabar, biarpun banyak nyamuk kita tunggu. Hari kedua, masih lapar kita yang gak ada makanan, jangan pergi, guru kita akan bangkit. Menjelang hari ketiga, mereka akan menunggu. Keluarlah gurunya. Mereka akan berlari memeluk. Guru, Romi rindu. Dipeluknya gurunya, diciuminya gurunya, disembahnya gurunya. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kok bisa? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena baca Markus 14 nomor 50. Pada saat gurunya ditangkap, seluruh murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Jadi apa yang ada dalam benak pikiran mereka? Guru kita ditangkap, innalillahi. Guru kita dibunuh, innalillahi. Guru kita sudah dikubur, innalillahi. Selesai perkara, tak ada lagi guru. Mereka tidak mengikuti proses apapun. Mereka sudah tak ada harapan. Kau tiba-tiba datang membawa berita mayat gurumu nggak ada dikubur loh. Ada-ada aja. Aku nggak percaya. Meskipun demikian Petrus datang melihat. Benar loh, emang di sini dikuburkan. Kok nggak ada? Kapan aja yang ada. Tiba-tiba muncul, Assalamualaikum, Shalom alaikum. Mereka tiba-tiba kaget dan ketakutan, sebab mengira melihat hantu. Artinya mereka tidak percaya kalau ada kebangkitan hari ketiga. Kenapa ada hari ketiga? Karena mereka angkatan jahat dan orang Farisi minta. Matius 12 nomor 38. Wahai guru, kami minta satu tanda. Kata Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Dari surga kan sudah pada zaman Adam. Nah sekarang ini keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Maka penguasa dunia ketika dia keluar dari kubur, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan saya, siapa itu yang memiliki kuasa, yang sudah dilemparkan dari keluar dan memiliki kuasa di dunia? Itu siapa? Sibilisis. Jadi kalian menyembah siapa? Menyembah siapa? Sibilisis. Saya kira begitu teman-teman. Silakan Dinda Dito dan juga Bang Handi, Dinda Cebi juga, Bang Fandi. Saya punya Siri lagi sebentar. Izin. Silakan. Saya mau tanya sedikit. Minta maaf, bukan